Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya yang setia di sini akan mendapatkan berbagai macam ilmu, tambah wawasan, strategi ke depan, nggak ngasal koin-koin, dan saya akan pilihkan koin-koin yang bagus-bagus untuk kalian. Tetap yang bagus, top CMC papan atas, dan ada beberapa koin baru yang sangat menonjol dan market masih kecil, kelihatannya juga akan ikut pump. Jadi jangan terkecoh ya, kalian pilih yang ada di jaringan ETH karena kelihatannya ETH akan terbang tinggi dan berbagai macam berita dengan pengampunan dari Trump, GZ yang mana luar biasa ya. GZ ada kasus apa nggak tahu, yang biasa narasinya itu kan pencucian uang ya, entah ngiri entah apa, BNB terbang tinggi toh, dan banyak sekali yang narasinya dari dulu seperti itu. Banyak yang komplain dan akhirnya si Trump memberikan gerasi pengampunan sama GZ, dan langsung koin-koin yang ada hubungannya sama GZ, ada Aster, ada BNB melonjak tinggi. Dan ini yang menarik, ada 47 ETF yang akan disahkan. Di situ ada Doge, ada PP, altcoin banyak sekali yang akan disahkan, termasuk Solana, XRP sebelum akhir tahun ini. Ini sangat menarik ya, info-info yang membuat market ingin pump kelihatannya. Jadi kalau mereka ingin serok harga murah, pasti media yang punya dia, yang garap dia, yang bayar dia, terserah pesanan dia, beritanya negatif semua hingga kripto menjadi terpuruk. Tapi ketika mereka akan akhir tahun, mereka butuh berbagai dana yang tentunya nggak saya sebutkan lagi, banyak sekali yang dibutuhkan setiap akhir tahun, maka market akan dibawa ke atas untuk menarik investor-investor supaya dia menjual di harga tinggi. Beritanya semua positif-positif, yang memang fundamen juga mendukung. Di tanggal 29 speaknya Powell pangkas suku bunga, di tanggal 31-nya pertemuan di APEC Korea antara Trump dengan Xi Jinping, mungkin deal-deal tentang tarif dagang, mungkin deal dengan kesepakatan yang baik lah. Tentunya perang itu pasti keduanya nggak ada yang menang, semua perang itu di mana-mana bonyok semua ya. Langsung saya bahas berita-berita yang menarik untuk kalian. Jadi saya memberikan koin yang tetap yang utama ya, BTC ETH, BNB, Solana, itu yang bagus-bagus yang sudah papan atas dan tentunya market cap gede, dan setiap bear market mampu bertahan dan bull market terbang ya. Di situ ada Polkadot, ada Near Protocol, ada Chainlink, LTC yang masih murah ya, di bawah $1. Tentunya saya ambil Polygon, Cardano, untuk meme coinnya PP ya. Dan akan saya berikan koin-koin yang baru-baru yang ada hubungannya dengan si berita si Mbah Katram ini. Langsung kita menuju ke TKP kawan-kawan. Yang pertama adalah ada 3 altcoin melejit saat ini berkat pengampunan Donald Trump terhadap GZ ya. Ini ada WLFI tapi saya nggak megang ini, dan saya kurang search. Boleh pilihan masing-masing ya. WLFI ini banyak airdrop juga, yang mana yang ikut grup saya tentunya kemarin juga di Indo banyak diberikan airdrop sama eseng-eseng Indo, dan banyak mempunyai koin-koin yang gratisan lah ya. Kemudian saya akan bahas ini aja untuk Aster ya. Aster hampir 10 juta token ditarik dari bursa dalam 24 jam ya. Aster adalah platform DEX decentralized exchange berjangka yang dibangun di atas BNB Chain. Project ini didukung oleh ZE Lab sebelum dikenal sebagai Binance Lab ya, dan telah mendapatkan dukungan langsung dari GZ melalui platform X dulu, Twitter yang dulu Twitter. Ya memang berdiri di BNB, jelas dapat dukungan daripada BNB. Ini salah satu koin Aster yang kalian juga untuk tambahan-tambahan saja, koin baru ya. Koin baru ini kalau mau cuan 10 kali lipat bahkan ratusan kali lipat itu butuh waktu paling enggak itu 1 siklus, bukan masuk pagi jual sore. Ini salah satu Aster, hampir 10 juta token ini ditarik dari bursa kemudian terbang. Juga bukan Aster saja, nanti akan saya
kasih koin yang tentu lebih bagus lagi di jaringan ETH, itu jaringan BNB ya. Kemudian ini berita yang menarik, Donald Trump beri gerasi ke pendiri Binance si GZ, harga BNB langsung melejit, tapi saya udah jual karena udah mahal. Ya masuk dari harga 2,7 juta waktu bear, sekarang kemarin sempat di 21 juta, ya sudah ya udah, kita akan mencari koin yang lebih murah yang belum dipam dan potensi akan terbang tinggi, begitu kawan ya. Presiden Donald Trump dikabarkan telah memberikan pengampunan kepada pendiri Binance si Changpeng Z ini Changpeng Zhou si GZ atas vonis yang terkait dengan pelanggaran perbankan. Harga BNB melonjak setelah kabar ini beredar, memberikan sentimen positif bullish terhadap altcoin tersebut. Trump berikan gerasi kepada pendiri Binance Changpeng Zhou. Menurut laporan dari Wall Street, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan gerasi kepada pendiri Binance si GZ. Ini mantap ini ya. Surat gerasi tersebut dilaporkan telah ditandatangani hari ini setelah sebelumnya muncul kabar bahwa Trump mempertimbangkan pemberian gerasi karena bersimpati terhadap dugaan persekusi politik yang dialami GZ dan pihak lainnya. Juru bicara Gedung Putih turut mengonfirmasi kabar ini. Ia menyatakan bahwa Presiden telah menggunakan kewenangannya memberikan gerasi lah, pokoknya begitu ya. Sebetulnya perlu kalian pahami, kalau saya pribadi melihatnya bahwa si GZ ini ada kedekatan yang sangat dekat sekarang dengan si Trump. Bisa jadi sekarang GZ sudah menguasai Trump. Aduh mantap ya. Kalian tahu kan si Trump ini kan bisa dikatakan mabuk harta ya. Lihat hartanya GZ yang begitu melimpah. Dan kenapa si Trump ini nggak kerjasama dengan orang sana sendiri seperti Brian Armstrong dari Coinbase, dari BlackRock ya. Tapi ya memang sosok GZ ini di samping triliuner, dia memang ahli blockchain yang mana diguncang sama itu dulu si Kribo Bokman dari FTX saja nggak mempan sakti GZ ya, tetap berjaya, yang mana dalam hitungan semalam aja FTX hancur. Itulah kesaktian daripada GZ ya, luar biasa. Dan kemudian si Trump itu milih kerjasama dengan GZ dengan membuat stablecoin USD1. Ini nggak main-main. USD1 itu kerjasama GZ sama Trump dan keluarga Trump. Ini pasti Trump nggak akan biarkan GZ kenapa-kenapa, dan tentunya ya politik aja, tadi kan udah disebutkan politik. Dan kemudian ini yang menarik bahwa PP itu dikuasai banyak oleh GZ. Saya rasa si Trump kemudian hari nanti setelah urusan BTC selesai, udah mulai meme coin season ya, saya rasa akan mendukung PP. Dan ini yang menarik, ada 47 altcoin termasuk meme coin yang akan disahkan sebelum akhir tahun infonya untuk ETF. Akan menarik banyak institusi yang masuk ke altcoin dan meme coin. Makanya PP akan bermasa panjang kawan, karena termasuk top papan atas setelah Shiba Doge itu hanya PP ya. Ini menarik ya. Kemudian saya akan lihat chart BTCD-nya juga udah mulai turun ya. Kemarin semalam sempat ke 60,5%, gila banget. Dan ini banyak yang memprediksi akan sampai nanti ke 52. Langsung kita akan lihat koin-koin yang perlu kalian miliki, koin untuk koin tambahan ya. Tapi tetap koin yang pertama adalah ya, kita tetap milih ini ya, yang papan atas, Solana, BNB, dan yang lain-lain. Ini hanya untuk tambahan saja, karena terus terang banyak koin baru nanti yang akan menggila juga. Ini termasuk koin yang nggak bisa kalian remehkan. Ini virtual ya, protokol virtual. Ini ada di jaringan BNB. Harga puncaknya ini sampai tinggi nih, sampai di harga 75.000, sekarang 14.000. Dan ini
dari awal listing tahun 2024 ini arahnya itu grafiknya kayak PP ke atas, koreksi ke atas, koreksi ke atas. Ini boleh nih protokol virtual ya, untuk fun saja, untuk tambahan, karena koin banyak, koin-koin bagus yang saya rasakan ikut pump. Jadi kita harus pandai-pandai ya. IOTA koin lama ya. Kemudian ada juga fun ya. Fun ini fun pun. SPK boleh. Kemudian koin pengusaha nggak berani, terserah kalian. Kalau mau ambil pengusaha nggak berani. Ini di jaringan Solana biasanya yang sudah itu waktunya pendek ya. Kita harus yang berjangka panjang. Kemudian ada nil protokol boleh. Saya ngambil yang sangat bertahan banget ya. Ini LTC bisa bila kalian ambil yang sangat bertahan banget. Ini saya di Polygon kawan, hanya 45 rankingnya, bener 45 Polygon. Polygon ini udah sangat membuat cuan menurut saya. Ini harganya sangat di bawah banget. Saya rasa 10.000 masuk di akhir tahun dengan banyak project yang tidak bisa diragukan lagi lahir tunya daripada ETH ya tadi. Virtual, protokol virtual boleh ya, sama ini. Jadi bukan masalah mainstream, ini sesuai fakta yang ada yang mainstream ya, bukan itu. Koin banyak, saya tetap hold terbanyak untuk meme coin PP, kemudian ada Cardano, ada Polygon ya, BNB, kemudian si ETH walaupun nggak banyak, itu yang lebih baik. Tapi ini kan untuk fun saja yang murah-murah seperti virtual, protokol virtual tadi. Kita akan membahas BTCD yang jarang saya bahas. Kita akan lihat info-info dari sini. Ini sangat bagus menurut saya. Oke, kita akan lihat di sini. Grafik ini menunjukkan pergerakan BTCD yang sangat ini berada di sekitar 59,12 ya. Pergerakan BTCD adalah penentu utama apakah modal mengalir ke altcoin season atau kembali ke Bitcoin season. Ya, kita akan simak di sini. Mari kita analis bersama secara mendalam berdasarkan data teknikal dari grafik. Satu adalah analis teknis BTCD, struktur pasar. Ya, baru-baru ini membuat dan post breaks of struktur yang mengarah ke bawah berwarna merah coklat, terutama setelah mencapai strong hit di sekitar 66,03% pada Juli lalu. Kita akan simak saja, kita akan singkat ya. Implikasinya bahwa penurunan dari strong high dan serangkaian lower high dan lower low dalam jangka pendek menunjukkan bahwa BTCD sedang dalam tren menurun sejak pertengahan tahun kemarin Juli. Ini adalah sinyal bullish untuk altcoin. Targetnya ini target harga jangka menengah dari garis proyeksi hijau, proyeksi di grafik menunjukkan bahwa potensi penurunan signifikan BTCD menuju ke level terendah 54. Di 54%, wah mantap kalau sampai 54, cuan bener kita siapin karung, atau bahkan lebih rendah lagi di paruh pertama tahun 2026. Paruh pertama itu berarti antara di Januari, Februari, Maret. Penurunan dramatis ini adalah ciri khas dari all season penuh kawan. Sabar ya, ini bisa all season penuh itu bisa nanti sampai ke 52 ya. Itu kemudian saya akan lihat yang satunya lagi. Kita lihat satunya lagi yang akan mudah-mudahan segera all season. Ini fasenya udah saatnya untuk fase koreksi. BTCD saat ini adalah fase koreksi, ini udah mulai turun kan. BTCD saat ini cenderung mengarah ke tren bearish di mana terjadi projection pada resisten terdekatnya, maka target koleksi yang akan dicoba yaitu ke 57. Seperti kemarin bila tembus maka ke 52%. Wah gila, kalau sampai 52% mungkin di sini kita akan menikmati altcoin season yang signifikan. Semoga bisa terjadi kawan ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap yakin, tetap semangat ya. Kita juga lihat koin yang kita punya, koin
PP tentunya ini koin yang the next doge, satu-satunya koin yang akan bermasa panjang setelah si badan doge. Sama memprediksi PP. PP ini kita juga lihat di sini. PP market cap 3 billion dolar ya, 87%, 1 juta suara bullish. Order long tertunda, entry berada dalam bla 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 bla. Kita akan singkat-singkat saja. Kita yakin, dan ini PP ini udah dikatakan udah mendunia kawan. Sudah mendunia, nggak perlu diragukan lagi. PP bertahan kuat, bullish, incar zona breakout. Ya, saya rasakan cuan semua di PP. PP akan ada pergerakan besar. PP menunjukkan ketahanan saat mempertahankan level support kunci. Jika momentum menembus resisten, pembalikan bullish bisa terjadi dengan cepat. Zona akumulasi seperti ini seringkali menjadi landasan bagi pergerakan PP yang besar ya. Kita nggak perlu ragukan lagi untuk koin PP. Kita tinggal tunggu aja kapan waktunya pump ya, pump itu ya. Targetnya itu ada yang di 0,003, ada yang 0,005. Ya nanti kita lihat sajalah ya. Yang penting saya yakin asal kita sabar akan cuan bersama ya. Semua tertuju untuk PP. Dunia mata uang kripto adalah ya pusaran inovasi, spekulasi dan fenomena yang seringkali tak terduga. Di antara kemunculan meme coin PP sungguh mencengangkan. Dari awal hingga sekarang juga sudah naik tinggi, nggak sembarangan ya untuk PP ini. Kita tinggal tunggu saja sampai cuan luber. Perlu kesabaran, perlu waktu. BTC-nya juga kelihatan akan pump lagi ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di malam hari ini. Ini seperti protokol virtual tadi, dari bawah ini kan bawah banget di sini nih 2023, grafiknya ke atas, koreksi ke atas, koreksi ke atas, dan setiap fase koreksi ini selalu ke atas untuk PP. Tinggal tunggu aja yang fat put, yang nggak sabaran ya urusan mereka ya. Kalau saya sendiri tenang aja, udah tinggal yang sangkut juga tinggal cuannya, kok mau ngapain lagi. Kita harus sabar ya, dalam dunia kripto itu sabar, karena di sini ada yang main-main leverage juga, nggak main-main. Ini kan kalian bisa pelajari ini titik-titik di mana likuidasi di harga berapa kalian bisa belajar di trading view. Harus bisa membaca chart seperti ini, di mana garis likuidasi shortnya, di mana longnya, itu di sini akan ketahuan semua ya. Harus banyak belajar. Kalau hanya nggak belajar, hanya ngikut-ngikut saja koin-koin yang nggak jelas, nggak ada komunitas, nggak ada yang ngontrol, kalian sama juga bunuh diri ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di malam ini. Tetap semangat, dan Mas Bro tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya Mas Bro manusia biasa yang tidak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu saya ingatkan, dalam investasi apapun pasti ada risikonya, apalagi kripto paling tertinggi risikonya, bisa kaya mendadak ataupun habis-habisan mendadak. Jadi Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Oke? Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP tetap yang terbaik. Jos.